seperti kapal, kemudian kompas. Tuh ya. Ini di season 2 ya. Tadi season pertama sudah terpotong videonya, dan ini season yang kedua ya. Video yang kedua. Kamu harus tetap standby sampai akhir ya. Kalau enggak nanti kamu nggak paham ceritanya. Baik. Yang akan saya bahas adalah yang ini, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Di bawah ada nanti videonya bagaimana proses jatuhnya Konstantinopel. Baik. Yang jadi pertanyaan, apa korelasi atau hubungannya bangsa Barat datang ke Nusantara dengan jatuhnya Konstantinopel? Nah, itu kamu bisa lihat di halaman 9. Nah, boleh kamu lihat di halaman 9. Oke. Nah, di situ ada salah satu latar belakang yang melatar belakangi bangsa Barat ini bisa berlayar melakukan penjelajahan ke Nusantara. Bahwasanya pada saat itu pusat perdagangan yang terkenal bertahun-tahun lamanya di Laut Tengah itu yaitu kota Konstantinopel. Ya. Nah, kota Konstantinopel ini jadi pusat perdagangan. Di sana itu batu mulia, emas dan perak ada. Bahkan rempah-rempah pun itu ada di sana. Sehingga bangsa Eropa selalu pergi ke sana gitu, untuk melakukan perdagangan juga gitu. Dan untuk membeli hal-hal yang diperlukan oleh mereka. Pada tahun 1453 Konstantinopel ini jatuh gitu ya, ke tangan Turki Utsmani. Sehingga yang tadinya jadi pusat perdagangan menjadi tertutup. Dan sangat sulit bagi bangsa Eropa untuk menemukan rempah-rempah. Karena bangsa Eropa ini sangat menyukai rempah-rempah. Oleh karena itu maka mereka berpikir harus cari lagi nih. Gitu kan. Maka melakukanlah perlayaran. Dengan didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan mereka. Gitu. Yang memang berkembang pada saat itu. Oleh karena itu maka mereka melakukan perjalanan penjelajahan. Nah, itu salah satu latar belakang mereka untuk pergi menjelajah, salah satunya adalah ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Salah satu tujuannya. Dan memang ada beberapa tujuan mereka datang ke Indonesia. Nah, ini tujuannya satu, menguasai pusat produksi rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Karena mereka sangat suka sekali dengan rempah-rempah. Sedangkan Indonesia sangat luar biasa dengan rempah-rempahnya. Kemudian yang kedua, menguasai wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan. Yang ketiga, mengambil sumber daya alam sebanyak-banyaknya dari suatu wilayah, khususnya Indonesia. Kemudian yang keempat tuh lebih parah, ikut campur urusan politik suatu wilayah. Itu ya bangsa Eropa itu. Tetapi ada tujuan yang lain yang memang sudah biasa dan kita ketahui. Kedatangan bangsa Barat ke wilayah timur, ke Indonesia itu suka kita sebut dengan 3G. Ya, masih ingat ya? 3G. Ada yang disebut dengan gold, glory, dan gospel. Ini pun merupakan tujuan mereka. Ya. Yang mereka gelorakan ketika mereka datang ke wilayah timur atau ke Indonesia. Gold itu kalau dalam arti logatnya itu emas. Bisa dikategorikan bahwa gold itu adalah mereka mencari kekayaan, mencari emas, mencari perak, dan mencari hal-hal yang lain yang sifatnya kekayaan. Yang kedua, glory itu lebih ke kekuasaan, karena mereka ingin berkuasa gitu di wilayah-wilayah yang mereka datangi. Kemudian yang ketiga ada gospel. Gospel itu agama. Mereka pun punya misi untuk menyebarkan agama, khususnya agama Kristen. Nah, kemudian yang ketiga ini memang lebih dimiliki dan lebih digelorakan oleh negara Portugis dan Spanyol. Gitu ya. Negara Portugis Spanyol ini lebih menggelorakan 3G ini, gold, glory, dan gospel. Kemudian, ini udah ya tadi ya. Kemudian, nah ini yang selanjutnya, POC. Sebelum kita membahas kebijakan POC, apa itu POC? POC itu adalah sebuah organisasi kongsi dagang yang dibuat oleh negara Belanda. Kenapa mereka membuat itu? Karena pada saat itu persaingan perdagangan sangat ketat antara negaranya dengan negara lain. Ya, karena banyak sekali negara-negara yang berdatangan ke Nusantara, sehingga persaingan kongsi dagangan sangat ketat
Maka perlulah dibentuk sebuah organisasi untuk memperkuatkan mereka dalam persaingan dagangnya di Pulau Nusantara ini. Maka dibentuklah sebuah organisasi yang namanya adalah POC, gitu ya. POC. Nah, itu ada di halaman 26, kau boleh baca, gitu ya. Pembentukan POC. Singkatnya, setelah terbentuk menjadi POC, maka POC ini membuat sebuah kebijakan. Dan kebijakannya ternyata memang sangat merugikan negara kita, negara tercinta kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Coba kita perhatikan satu persatu kebijakan-kebijakannya. 1. Menguasai pelabuhan strategis di Indonesia. Melaksanakan politik David et Impera. David et Impera ini adalah politik adu domba. Ini sangat kejam sebenarnya. Kemudian pengangkatan gubernur jenderal, pemindahan markas POC, yang selanjutnya menerapkan patrol keamanan, kebijakan kontingenten vervlag, kalau bahasa Belanda gitu. Jadi itu harus paseh. Vervlag, verdens, kemudian ekstirvasi. Apa ini? Ini adalah kalau bahasa kita yaitu pajak. Jadi bangsa kita itu harus membayar pajak. Sewa wilayah, sedangkan kan wilayahnya wilayah milik kita. Mereka bisa mengambil alih seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah kewajiban bangsa kita untuk menyerahkan hasil bumi. Artinya bahwa bangsa kita itu setelah panen itu harus menjual ke POC, tapi dengan harga yang murah. Wajib itu harus menjual ke sana. Itu kan sangat kejam sekali. Ekstirpasi. Kalau ekstirpasi itu adalah memangkas, gitu ya, menghapuskan tanaman-tanaman yang berlebihan. Nah, inilah kebijakan-kebijakan POC, gitu ya, dalam menjadi sebuah organisasi di Indonesia yang dibuat oleh Belanda tadi. Nah, kemudian POC ini memiliki hak oktroy dari negaranya, dari negara Belanda. Hak oktroy itu adalah hak istimewa, hak khusus gitu loh. Padahal POC ini sebuah organisasi, sebuah perusahaan lah gitu ya, sebuah organisasi, tapi diberikan hak istimewa oleh Belanda. Pertama, memonopoli perdagangan, menguasai perdagangan. Kemudian yang kedua menyatakan perang dan damai. Kita bisa bayangkan kalau negara kita kan perang dan menyatakan perang itu kan hanya presiden dan itu dipegang kekuasaan oleh negara. Ini organisasi boleh loh menyatakan perang dan damai, hak oktroy istimewa. Oleh POC, bukan oleh Belandanya, oleh POC berhak menyatakan perang dan damai. Kemudian mendirikan benteng pertahanan, membuat perjanjian, mengangkat dan memberhentikan pegawai, memiliki tentara, membuat mata uang. Bayangkan, POC punya hak untuk membuat mata uang sendiri, mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat. Ini kejam sekali ya. Bisa memberhentikan dan mengangkat penguasa setempat. Itu salah satu daripada hak istimewa dari POC. Dan pada akhirnya POC bubar ya, atau gulung tikar gitu ya. Padahal POC pada saat itu jaya dan pada akhirnya gulung tikar. Kenapa bisa seperti itu? Nih sebab-sebabnya. Yang lebih tertarik ini nih yang pertama. Adanya praktek korupsi di dalam organisasi POC itu sendiri. Yang pada akhirnya mungkin negara kita itu tertular karena terlalu lama dijajah Belanda, kemudian terlalu lama bersamaan dengan POC, sifat korupsinya menurun gitu ya ke negara kita, sehingga banyak yang melakukan korupsi di negara kita. Itu anak buah POC semua tuh. Adanya praktek korupsi. Kemudian sering terjadi perang membutuhkan dana besar. Karena memang persaingan sangat ketat pada saat itu. Hutang POC menumpuk. Kemudian adanya serangan dari armada kapal laut bangsa Eropa. Ekspansi yang dilakukan memerlukan biaya yang sangat besar. Ekspansi itu perjalanannya itu memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, itulah faktor-faktor bubarnya POC. Dan ini memang jadi terpuruk bagi POC, kemudian bagi negara Belanda. Gitu ya. Kemudian nanti ada selanjutnya pemerintahan Republik Belanda di Indonesia. Ya, orang-orang yang menjadi gubernur pada saat pemerintahan Republik Belanda di Indonesia. Ada pemerintahan Den Lees, ada Jan Willem, kemudian ada Raffles. Nah, seperti apa kebijakan Den Lees, Jan Willem dan Raffles ini, itu sudah ada di buku, tinggal kamu baca saja sendiri, ya.
Sekali lagi, apa yang tidak kalau ada yang tidak mengerti